terima kasih sudah mampir di channel Mama Une. Jangan lupa untuk tonton videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Nah, kali ini Mama Une akan membahas tentang hubungan. Sudah tahu kan teman-teman, hubungan apakah itu? Loh, jangan zuzon dulu, bukan hubungan yang jelek, tapi ini adalah pasangan yang selingkuh. Nah, ada yang sudah punya pasangan atau ada yang belum? Ya, yang belum mohon maaf ya. Dan semoga kalian cepat dapat pasangan yang terbaik untuk kalian. Tapi untuk yang sudah punya pasangan, nah ini Mama Une punya tips buat kalian agar kalian bisa cek dan recheck buat pasangan kalian yang sudah mulai berubah dan bahkan ada yang sudah mulai celeng-celeng mata pada orang lain. Yang pertama yaitu sensitif atau suka marah-marah tidak jelas. Nah, teman-teman, jika kalian punya pasangan akhir-akhir ini suka marah yang tidak jelas dan yang dulu-dulunya dia bukan pemarah dan sekarang tiba-tiba suka marah. Nah, kalian mesti harus selidiki mengapa dia suka marah-marah. Tapi suka marah-marah tidak jelas atau sensitif bukan satu-satunya karena selingkuh ya. Jadi teman-teman jangan suzon dulu. Cek dulu, cari tahu kebenarannya. Bisa jadi doi marah-marah karena ada masalah lain. Misal dari atasan pekerjaan mungkin ya. Dari pekerjaannya itu ada masalah. Pekerjaannya itu kurang memuaskan buat bosnya dan kemudian dia kena marah. Bisa jadi juga karena masalah keluarga dan mungkin dia rahasiakan ke Anda ya. Jadi kalian mesti harus tahu, harus cek dulu kebenarannya. Oke, kita lanjut yang kedua yaitu kurang perhatian. Nah, kalau misalnya pasangan kalian berubah, itu biasanya berubah 60% atau 80% perubahan dari yang sebelumnya. Itu kalian mesti harus cek mengapa dia seperti itu. Apakah dia suka marah-marah, terus kurang perhatian, mungkin karena masalah di kantor atau masalah lainnya atau masalah orang tua. Tapi kalian juga harus tahu apakah itu karena ada cinta lain yang ada di hatinya, makanya marahnya yang dia bawa pulang, ataukah ada orang lain yang ada di hatinya. Nah, cek dulu ya. Nah, yang ketiga itu pelit HP. Kalau misalnya begini, pacar kalian itu atau pasangan kalian atau suami atau apa pelit HP pada saat lagi di rumah, HP-nya biar ke toilet dibawa, digendong, terus biar mau ke mana gitu, cuma mau mandi dibawa. Nah, teman-teman patut curiga. Kenapa HP-nya dibawa terus dan kemudian passwordnya juga disembunyi. Nah, kita mesti hati-hati, kita mesti cek kenapa ya, jangan sampai ternyata selama ini itu. Yang keempat yaitu sering hilang kontak. Teman-teman tahu kalau misalnya pacar itu lagi punya pasangan lain, terkadang hilang kontak. Tahu hilang kontak? Hilang kontak itu bukan kayak pesawat ya teman-teman. Bukan kayak pesawat yang pada saat terbang itu hilang kontak. Tapi kalau suami yang hilang kontak dan kemudian tiba-tiba muncul lagi, nah kita patut curiga. Yang sebelumnya kalian itu sering teleponan jam-jam tertentu saat jam istirahat ya kan. Terus kemudian akhir-akhir ini setiap Anda telepon tanya kabar ke pekerjaan pada saat jam seperti itu, jam istirahat, dan nomornya tidak aktif atau bahkan tidak diangkat. Kalau misalnya hanya karena kerjaan, ya pasti konfirmasi dulu dong. Nah, yang kelima adalah sering bohong. Nah, laki-laki yang berkhianat itu sering bohong. Misalnya begini, kok mas nomornya kok tidak aktif?
dari tadi ditelepon, yang biasanya setiap jam 2 saya telepon Mas itu karena Mas lagi istirahat. Kok ada perubahan lagi ya di kantor, setiap jam 2 itu bukan istirahat lagi, kok setiap saya telepon nomornya tidak pernah aktif. Nah, teman harus tahu, jangan sampai dia berbohong. Kalau misalnya 5 ciri-ciri itu sudah ada di pasangan kalian, kurang perhatian, pelit HP, patut kalian hati-hati dan cek. Solusinya adalah teman-teman bisa cek kantornya kalau dia kerja, atau paksa untuk bilang kenapa dia kasih minta alasan kenapa dia passwordnya tidak bisa dibuka, atau teman-teman bisa cek ke teman-teman dekat dia. Nah, kemana saja pasangan kalian saat itu, biar kalian tahu kebenarannya. Jangan sampai nanti kita berharap pasangan itu lagi kerja, pasangan itu lagi bikin yang positif, ternyata dia melakukan hal yang negatif yang sangat menyakiti kita. Nah, kita tetap harus tahu dan ingat, jika kalian mendapatkan pasangan kalian seperti itu, jadilah perempuan yang kuat ya. Jadilah perempuan yang kuat, karena jika lelaki seperti itu, kalau kalian pacaran, kalau semisal masih pacaran ya, ini khusus untuk orang yang pacaran. Kalau misalnya kalian pacaran, lebih baik lagi seperti itu diputuskan. Kenapa mau dipertahankan? Karena baru pacaran saja mereka mau berkhianat, bagaimana nantinya? Oke? Nah, teman-teman, itu dia 5 ciri-ciri pacar yang selingkuh. Nah, itu ciri-ciri pacar yang selingkuh ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya 5 itu sudah pasangan kalian lakukan, jangan tunggu-tunggu, teman-teman. Kalian harus cek kebenarannya, kenapa dia passwordnya tidak dikasih, kenapa akhir-akhir ini suka marah-marah. Nah, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen kritik dan saran kalian di kolom komentar. Terima kasih.